Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fajr Maina akan presentasikan tugas monolog tentang Smart ASN saya. Ya, di sini pembahasannya yaitu meliputi profil pemerintahan Kabupaten Indramayu, profil Dinas Kesehatan Indramayu, profil Rumah Sakit Umum Daerah Mursyid Ibnu Syafriuddin Indramayu, tugas dan fungsi dalam pelayanan di instansi Rumah Sakit Umum Daerah Mursyid Ibnu Syafriuddin Indramayu, dan ulasan sebagai Smart ASN di instansi tersebut. Ya, di sini berikut adalah visi misi dari pemerintah Kabupaten Indramayu, yaitu bermartabat, bersih, religius, maju, adil, makmur, dan hebat, dan juga 7 misi dari Bupati kita, Bupati Indramayu. Selanjutnya yaitu di sini juga terdapat 10 program unggulan dari pemerintah Kabupaten Indramayu, khususnya di sini yang saya garis bawahi yaitu tentang Dokmaru atau dokter masuk rumah, di mana pelayanan tenaga kesehatan ini terjun langsung ke rumah-rumah warganya tersebut. Ya, selanjutnya di sini juga ada tentang profil Dinas Kesehatan Indramayu beserta visi dan misinya tersebut. Selanjutnya yaitu di sini tentang struktur organisasi Dinas Kesehatan Indramayu yang dikepalai oleh kepala dinas kita yaitu PLT Dr. Wawan. Di sini juga ada selanjutnya yaitu standar pelayanan dari Dinas Kesehatan Indramayu. Di sini juga ya, selanjutnya di sini juga terdapat profil Rumah Sakit Umum Daerah Mursyid Ibnu Syafriuddin Indramayu. Ya, di sini visinya yaitu menjadi rumah sakit terbaik dalam pelayanan kesehatan paripurna di wilayah Indramayu dan sekitarnya tahun 2023 dengan moto The Best, yaitu terampil, humanis, bermartabat, dan smart. Di sini juga misinya terdapat 5 misi yang dapat kita baca. Ya, selanjutnya di sini juga ada tujuan, di mana tujuan dari Rumah Sakit Mursyid Ibnu Syafriuddin ini juga akan berhubungan langsung dengan Smart ASN saya, yaitu di sini pertama yaitu mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu bagi seluruh masyarakat Indramayu dan sekitarnya, memberikan rasa aman dan nyaman pada pasien, pengunjung, petugas, dan masyarakat di sekitar lingkungan rumah sakit, mewujudkan keterjangkauan pelayanan kesehatan bagi semua lapisan masyarakat, menyelenggarakan tata kelola rumah sakit yang dapat dipertanggungjawabkan, optimalkan sumber daya untuk mencapai hasil sesuai target. Yang keenam, memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan harapan masyarakat sekitar, dan mengembangkan pelayanan kesehatan berbasis teknologi informasi yang terintegritas dalam sistem informasi rumah sakit. Di sini juga ada beberapa jenis pelayanan dari rumah sakit Mursyid Ibnu Syafriuddin tersebut. Nah, di sini juga tadi fungsi tujuan dari rumah sakit itu dan keterkaitannya dengan tugas dan fungsi saya sebagai SN dari tujuan Rumah Sakit Umum Mursyid Ibnu Syafriuddin tersebut. Yang pertama yaitu percepatan pelayanan, di mana di sini juga saya berusaha memberikan pelayanan kesehatan yang cepat dan bermutu, yaitu pada tujuan nomor 1 dari rumah sakit tersebut. Yaitu contohnya dalam pelayanan kefarmasian agar lebih cepat untuk dapat langsung memproses obatnya. Namun juga di sini tidak terjadinya terburu-buru sehingga menyebabkan kejadian yang tidak diinginkan seperti salah pemberian obat. Misalnya pasien A mendapatkan obat B dan sedangkan pasien B mendapatkan obat yang C. Nah, itu juga akan menjadikan hal yang buruk bagi rumah sakit tersebut. Dan selanjutnya yaitu bersifat efisiensi pelayanan, yaitu mengoptimalkan sumber daya. Di sini juga dari tujuan rumah sakit tersebut pada poin nomor 5, yaitu bersifat mengefisiensikan waktu sebaik mungkin demi terjalinnya dengan tenaga kesehatan dan nakes dalam kerjasama untuk pelayanan rumah sakit, di mana di sini juga terjadi hubungan kerjasama antara nakes dan non-nakes, misalnya dalam pelayanan di poliklinik, di mana di sini petugas administrasi, petugas tenaga kesehatan, di mana ada petugas dokter, perawat, dan juga tenaga medis lainnya atau bidan di sini juga akan bekerja sama untuk mengoptimalisasikan agar tidak terjadi penumpukan pasien di poli rumah sakit tersebut. Ya, selanjutnya yaitu tentang akurasi pelayanan. Sini juga berusaha memberikan pelayanan yang sesuai dengan harapan masyarakat. Contohnya dalam hal menghilangkan stigma masyarakat menggunakan BPJS itu didiskriminasi. Ya, di sini juga di sini saya berusaha untuk menghilangkan stigma masyarakat, misalnya menggunakan BPJS itu berbeda obatnya dengan pasien umum biasa. Biasanya obat BPJS itu obat yang murah-murah saja atau tidak paten atau kualitasnya kurang. Nah, itu di sini juga saya akan menekan stigma masyarakat tersebut dengan menyamaratakan atau tidak mendiskriminasikan setiap pasien umum ataupun pasien BPJS. Selanjutnya itu fleksibilitas kerja.
Sini juga saya berusaha mewujudkan keterjangkauan pelayanan kesehatan untuk masyarakat sekitar, yaitu di sini berhubungan juga dengan tujuan dari instansi rumah sakit tersebut pada poin nomor 3, khususnya pada program Bupati Dokmaru juga, yaitu di sini juga nakesnya ini berusaha turun langsung ke lapangan, bersifat fleksibel antara di rumah sakit ataupun dia bisa terjun langsung di lapangan. Di lapangan juga di sini kita akan berkolaborasi juga dengan eee, perangkat desa. Dalam hal kunjungan masyarakat tersebut kita ditemani oleh perangkat desa. Ya, selanjutnya di sini Smart ASN. Smart ASN yang pertama yaitu integritas, di mana kita ini berperilaku jujur sesuai dengan nilai norma dan kode etik profesi, khususnya yaitu kesehatan. Misalnya dalam hal pemberian obat sesuai dengan kebutuhan penyakit dan kemampuan pasien, di mana kemampuan ini kemampuan sosial ekonominya. Misalnya saya ini didatengin oleh rep obat misal untuk mempromosikan merek obat tersebut agar saya ini mendapatkan keuntungan dari merek obat tersebut, sehingga saya memberikan obat yang mahal pada pasien dengan sosial ekonomi yang rendah, dan itu juga merupakan perilaku yang tidak baik dalam hal integritas ASN tersebut. Ya, di sini juga nasionalisme. Nasionalisme itu mampu mempraktekkan nilai-nilai Pancasila, contohnya menghormati perbedaan agama sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Misalnya dalam hal memberikan waktu beribadah pada rekan kami yang berbeda agama pada hari Minggu. Misalnya kita bergantian di hari Minggu nih, minggu ini saya yang bertugas, nanti minggu depan dia dapat bertugas gitu. Selanjutnya yaitu bersifat profesionalisme, mampu bersikap profesional pada tugas dan kewajiban profesi. Sini contohnya yaitu mampu mengesampingkan hak kita di atas kepentingan bersama. Contohnya yaitu kita tetap bekerja di hari libur sesuai dengan jadwal jaga yang telah ditetapkan, dan kita juga dapat bersifat profesional untuk tidak marah-marah karena eee, waktu bersama keluarga kita mungkin akan berkurang. Ya, selanjutnya di sini Smart ASN. Smart ASN berikutnya yaitu wawasan global. Wawasan global ini dibutuhkan agar kita memiliki wawasan yang menyeluruh dan selalu memperbaharui ilmu. Contohnya yaitu dengan mampu mengikuti perkembangan ilmu kesehatan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat agar tidak terjadi hoax yang beredar di masyarakat. Misalnya kita ini selalu mengupgrade ilmu tentang vaksinasi COVID. Yang sebelumnya vaksinasi COVID booster itu hanya untuk nakes. Namun sekarang tahun ini vaksinasi booster tersebut dapat diberikan oleh masyarakat umum juga, dan menekan angka hoaks tersebut agar tidak terjadi stigma buruk tentang vaksin di masyarakat, tentang vaksinasi booster di masyarakat. Ya, selanjutnya yaitu IT dan bahasa asing. ASN dituntut untuk terus mengikuti era digitalisasi dan memiliki kemampuan berbahasa bilingual, yaitu contohnya dengan meningkatkan pelayanan dalam era digital. Misalnya yaitu saya sebagai dokter dapat mampu meningkatkan pelayanan di online, misalnya konsultasi di dokter via online kayak gitu, misalnya di Halodoc. Ya, di sini juga selanjutnya yaitu mampu berbahasa asing dalam referensi jurnal dan karya tulis ilmiah. Ya, karena kita tahu di sini era globalisasi, yaitu kita dituntut untuk terus belajar, misalnya dalam mengupgrade ilmu kita, karena kebanyakan itu pengetahuan banyaknya dari luar Indonesia ya, atau tersebut. Itu selanjutnya yaitu hospitality atau keharmonisan, di mana kita dituntut bersifat ramah tamah diperlukan sebagai ASN, yaitu dengan memberikan pelayanan terhadap pasien dengan senyum, sapa, dan salam agar terjadinya komunikasi yang efektif antara dokter dan pasien, sehingga pasien akan merasa nyaman untuk berobat kepada kita, dan pasien tersebut akan datang lagi ke instansi rumah sakit RSUD Mursyid Ibnu Syafruddin tersebut. Ya, selanjutnya di sini itu menjalin networking atau kemampuan untuk bekerja sama dengan orang lain atau organisasi lain. Di mana contohnya yaitu bekerja sama dengan perangkat desa, yaitu toga atau tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk mengubah sugesti. Misalnya kita sebagai tenaga kesehatan ini sudah tidak mau lagi didengarkan oleh masyarakat. Nah, salah satu cara kita yaitu memberikan sosialisasinya langsung kepada tokoh agamanya. Nah, nanti tokoh agama tersebut dalam waktu beribadah, di sela-sela waktu beribadahnya itu akan menyampaikan kepada masyarakat mengenai vaksinasi yang sebenarnya. Misalnya vaksinasi itu halal loh untuk agama Islam. Ya, selanjutnya yaitu entrepreneurship. Entrepreneurship yaitu memiliki jiwa kewirausahaan dalam menciptakan peluang pekerjaan bagi orang lain. Ya, di sini juga memiliki contohnya yaitu misalnya saya sebagai dokter memiliki jiwa wirausaha dengan memberikan peluang pekerjaan pada sesama tenaga kesehatan, yaitu contohnya dengan membangun buka klinik atau apotek. Ya, demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.